Cuma cara mengukurnya. Nah seperti itu mungkin cara dari saya. Dipersingkat aja punya. Dipersingkat suara minat. Tadi atau bikin dia bahwa dalam literasi ada 4 yang lebih utama yaitu membaca, sains, simulasi, dan sosial budaya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini di lapor mungkin lebih dituangkan di lapor khususnya maksud tentang CK dan capaian kompetensi. Ini adalah karena setiap CK itu beda kriterianya. Mungkin di MI atau SD atau sekolah dasar, karena kami mengatakan yang kemenang unggul, jadi ukurannya di MI, MTS dan MA. Jadi di dinas nggak ada. Nah, CK itu adalah capaian kompetensi dari 1 sampai memang semua juga sampai 5. Hanya kan tiap CK itu beda kriteria. Nah, untuk MA mah CK ada dari 5 sampai 9. Kriterianya, nah, ini salah satu lembaran dari API. Punya beberapa persoalannya kan API ada dua. Nah, di mana CK 7 ada di tengah, tingkatan apa? Tadi berarti dia tadi 7-nya. Ini lalu yang jelas mah ini nomor CK 5, CK 6, jadi tiap orang itu satu nomor 6 sampai 9. Nah, kriterianya beda. Nah, sampai di tengah saja yaitu cukup. Di mana kriteria teh anu cukup teh menunjukkan level sedang, baru sedang. Cakap kan di mana definisinya? Usah ya kan ya. Ini ya. Nah, cakap sebenarnya kan anu CK 5 berarti karena yang dalam MA CK 5 teh perlu pendampingan. Jelas ini adalah tingkat dasar untuk tingkat MA. Walaupun mungkin di level MI mah CK 5 teh tinggi. Namun di level MTS mah ya sama Ari punya karena ada di tengah. Oh tinggi juga ya. CK 5 teh di MI kan. Di MI mah memang termasuk tinggi, maksimal ya hasil akhir gitu. Baik, CK 5 karena kriterianya sama. CK 5 di tingkat MA mah di dia perlu pendampingan. Berarti sasaran untuk mempelajari di tingkat SLTA mah lebih tinggi. Ya, tingkat MTS pun kan CK 7W tadinya pertengahan di tingkat SLTA, di tingkat MA, di tingkat SLTP mah kata sedang tinggi pada 7 ini. Nah, berarti maksimal di tingkat di tingkat MTS hanya sampai sedang cakap di tingkat MA. Berarti untuk capaian kompetensi di tingkat MA harus ke ya atau minimal mungkin dari hasil perbaikannya sampai ke terampil. Anu jadi CK 8 tadi CK 8 pengambilannya di mana ditandai atau realisasinya adalah menunjukkan level tinggi, perlu pendampingan dan memberi kesempatan untuk peningkatan penguasaan konsep serta mengembangkan inovasi secara mandiri atas pengetahuan yang dipelajarinya. Ada di sini kata kuncinya adalah mengembangkan contohnya inovasi secara mandiri. Inovasi kan tahu kita sama-sama tahu bahwa yang dinamakan inovasi ini di mana kita menemukan sesuatu yang baru. Di mana yang baru itu dipresentasikan, kemudian diolah, dipelajari dan lain sebagainya, kemudian dikembangkan, jauhnya diterapkan. Nah, itu baru sampai terakhir atau minimal sampai terakhir untuk memperbaiki diagram yang tadi ya, memperbaiki diagram negara dari 32 negara, di mana orang masuk ke 30 apa nih? Peringkatnya ke 32 ke 30 peringkat ke 30 sangat jauh, 3 terakhir. Nah, atau maksimalnya sampai ke perlu ruang kreasi, silahkan dibaca ruang
ruang kreasi itu seperti apa kriterianya? Hanya kan kriteria bahwa sampai di tengah saja tingkat cakap dan itu tidak cukup. Dan diagram yang tadi menunjukkan sampai karena ini di Indonesia tingkat cakapnya ya diagramnya digambarkan dengan diagram yang tadi masih kene untuk mengejar rata-rata saja dari poin garis kuning itu masih jauh. Kemudian minimal itu upamanya sampai ke KCK 8 mata di dia sampai ke level terampil yang mungkin akan naik oke gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian literasi yang selanjutnya adalah yakni ada literasi membaca, numerasi sains dan sosial budaya. Nah Bapak Ibu sedikit mungkin ada sekedar ada sedikit gambar yang mungkin Bapak Ibu bisa cerna, Bapak Ibu bisa dipelajari, kemudian didefinisikan bahwa nah ini mungkin rada ketinggalan jelas Pak, di mana di sini ada gambar dilarang buang sampah sembarangan di sepanjang jalan ini. Tapi di pinggiran sampah. Kemudian dia apa itu lampu merah tanya. Itu lampu merahnya. Berarti ayo, kemudian ditabrak. Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan tentang gambar ini atau sedikit mendefinisikan. Silakan. Pada Ibu Reni, Ibu Fani, Ibu Haji Rina, tidak. Bapak Yayan. Bapak Yayan lah. Bapak Yayan lah. Maka bagian Ibu Reni atau Ibu Ai, Ibu Sinta juga boleh, Ibu Sintanya sok. Kita sama-sama di situ. Kita Bapak Rijal, kita Bapak Rijal hanya menunjuk sebelum kali menjawab Rijal. Jadi kita Bapak Rijal. Soal Bapak Rijal, gambar dia cuma Ibu Reni. Ompor di dalam buang sampah di sepanjang jalan pakai sampah. Terus ompor ada lampu merah tapi tetap enggak. Kira-kira kita umpamanya di apa ya? Diterjemahkan dengan kalimat ini itu sebenarnya bukan silakan. Mungkin mau masuk. Belum ada kesadaran. Kurang ramai kan atau itu ada. Anda jadi murid kan jadi siapa? Tinggal gitu ya. Jangan itu. Saudara lah sangat pendinginan saya kemarin. Oh iya. Ada pamflet di sana dilarang membuang sampah di sepanjang ini, tapi ditancapkan di tempat sepanjangnya sampah. Kemudian ada lampu merah, tapi gambarnya ditabrak. Kita apa yang jadi bisa membaca bukan berarti bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya kan. Nah, tentu itu. Terus mungkin di sini ada budaya atau kebiasaan ya itu kan kesadaran perbuatan itu silakan Ibu Ai atau Ibu Bila atau Ibu ada ini Ibu Eva enggak permisalannya ya itu tadi intinya berliterasi Pak Haris jadi intinya berliterasi kenapa intinya lari ke berliterasi nah itu berkaitan dengan bahwa di negara kita itu tadi sudah terbukti sangat rendah berliterasi sehingga rendahnya berliterasi memberikan efek yang sangat buruk. Nah, salah satunya seperti sikap pada gambar itu. Ya, jadi misal dari kalimat itu ya kalau bahasa Indonesia dari literasinya dari kata-kata itu dilarang membuang sampah di sepanjang masanya kawin kirana kayak itu kamu boleh itu. Terus yang kedua itu si lampu merah. Pokoknya lampu merah kan sebelah situ, sebelah sini boleh. Nah itu, literasinya sangat rendah. Itu ya. Jadi sudah terbukti bahwa memang betul sangat rendah. Nah karena saya pribadi sebagai guru bahasa Indonesia
ini yang memberikan efek negatif terhadap anak-anak malas untuk membaca. Itu. Yang kedua, sarananya. Kalau dulu saya sebagai teman perpustakaan, jadi ada tempat khusus untuk anak-anak membaca. Sarana ini, wah dia lagi kantor sebenarnya atau di luar. Habis itu kan seorang kali akhirnya kan udah secara repet di anak hari. Nah itu jadi kurang adanya sarana. Ya perlu Pak Ahmad. Nanti mudah-mudahan si perpustakaannya dibenahi lagi supaya nyaman anak-anak mau membaca. Nah ini jadi ketika anak-anak membaca itu saya pribadi sebagai guru bahasa Indonesia untuk membangkitkan minat anak terhadap membaca. Jadi masuk boyong barangkali TK ini Pak Aceh atau seberapa kali hanya bisa pulang kali ke dihanapan nampak dihanapan memari. Nah jadi anak-anak itu kurang nyaman gitu ya. Nah terus untuk meningkatkan membaca juga suka dibawa ke sudut di boyong ke kelas supaya mereka itu bisa membaca di kelas. Karena efeknya itu bukan hanya sekarang mediasi literasi di bawah itu, mungkin juga pengaruh dari kurikulumnya. Bapak pengawas, saya merasakan efek beratnya khususnya di bangsa Indonesia naik terus sampai ke SMA banyak kelas 10. Ya saya sudah mendiagnostik anak-anak dari mulai masuk ke SMA kita dulu bisa membaca dan menulis untuk mendiagnosa tadi apakah kemampuan anak itu di dalam bacanya itu sudah bagus atau tidak. Ternyata setelah dites kelas 10 itu memang mereka itu sangat rendah, bahkan banyak anak yang belum bisa membaca dan menulis. Itu perubahannya. Berarti memang dari kelas SD sampai SMP ke atas ya terus menerus memang betul harus naik. Padahal sebetulnya anak tersebut tidak memiliki atau kemampuan membaca dan menulisnya sangat rendah. Nah itu ya. Jadi mungkin baik. Mungkin terima kasih. Ibu Sinta, silakan. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Yayang, Bapak Aceh, Bapak Adrian. Mungkin ada lagi yang mau. Silakan Ibu, silakan. Kewajiban menjaga kebersihan di setiap lingkungan dimanapun. Itu kurang adanya kesadaran terhadap kewajiban terutama yang seperti ini. Satu lagi adalah itu tentang tindak juga sama mungkin karena kita itu secara hukum jadi harus ada sanksi atau denda yang betul-betul karena ini tidak tugas ya karena kemungkinan di masyarakat atau di mana hubungan dengan literasi mungkin jadi laki-laki itu masak mereka tinggali dalam bangsa tempatnya melewati untung jadi tinggali untuk juga ya itu jadi tinggali gitu ya itu mungkin hubungannya dengan literasi itu saja. Satu tertarik saya bukannya alasan di bahasa Indonesia selalu menekankan literasi. Jadi literasi itu sebetulnya bukan hanya sekedar membaca tulisan-tulisan atau sebuah paragraf atau kalimat saja, tetapi berliterasi itu bisa diaplikasikan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya gambar. Gambar itu di sana ada emoji ya. Nah itu membaca sehingga dari membaca itu memberikan dampak atau efek. Salah satu sasaran literasi bisa berupa gambar, grafik, ada juga tabel, itu membaca. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca hanya berupa tulisan, ya, tetapi dari gambar itu seperti itu literasi. Gambar, emoji, apalagi sekarang sama saya selalu dikirimkan pada anak-anak. Kebetulan sekarang itu sedang populer ya mungkin di WhatsApp atau media-media sosial lainnya menggunakan gambar emoji yang sekarang pada itu memberikan dampak yang sangat luas ya yang sangat mendalam. Misalnya ayat mengucur ke cahaya mata tadi apa udah kita sedih jadi apa semua orang bahwa
ibaratnya dia membuat sepatu sedang bercucuran di mata yang asli. Nah itu sudah. Atau misalnya ada gambar emojinya merah mukanya, berarti dia itu sedang marah pada siapa. Semua orang itu tahu itu membaca literasi. Jadi literasi itu memiliki makna yang sangat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bu Reni, Ibu Ai, dan Ibu Ida, terima kasih. Pada dasarnya bahwa apapun yang Ibu sampaikan tadi dari Bu Reni sampai Ibu Ida, kemudian diterangkan lagi dari jelas oleh Ibu Reni, Ibu Ai, bahwa semua yang kita lihat ternyata yang kita bisa cerna adalah untuk level kita mah jelas ketika Ibu Ai tadi memaparkan dari A sampai C panjang oleh level ini